Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita kembali bertemu dengan perkuliahan Bahasa Indonesia. Untuk materi pagi ini, saya akan menjelaskan tentang analisis struktur kalimat, yaitu SPO couple. Nah, sebenarnya materi ini adalah pembahasan tentang pembahasan soal dari perkuliahan sebelumnya, dari video sebelumnya tentang unsur gramatikal kalimat. Nah, dalam soal ini Anda mempraktekkan cara menganalisis kalimat. Mari kita lihat apakah jawaban dari kelas Anda ini banyak yang benar atau mungkin banyak yang kurang benar ya atau kurang tepat. Nah, sebelum kita membahas untuk soal, di sini saya berikan contohnya, misalnya di sini ya. Contoh yang pertama dulu untuk pembahasan unsur gramatikal ini, dalam kalimat Megawati yang menjadi presiden wanita pertama di Indonesia. Ini ada di dalam soal, saya potong ya ini soalnya ya. Jadi ini ada soal, awalnya itu seperti ini. Megawati yang menjadi presiden wanita pertama di Indonesia, titik. Awalnya kalimat ini tuh seperti ini. Nah, Anda kan disuruh mengoreksi atau mungkin membenarkan versi yang kurang tepat dari kalimat ini. Sehingga versi yang tepat dari kalimat ini bisa kita ubah menjadi dua cara. Jika kalian mau mempertahankan bentuk soal yang sudah ada, Megawati yang menjadi presiden wanita pertama di Indonesia itu kan kenapa gitu ya? Masih ingat ya tadi kalau ada kata yang, berarti kata yang ini memperjelas subjek yang ada di depannya, sehingga kalau tidak kalimatnya masih belum tuntas atau tidak jelas, maka kalimat itu tidak diikuti oleh predikat. Nah, sehingga untuk mempertahankan bentuk soal yang salah ini, kalian perlu sekali memunculkan yang namanya predikat. Nah, dalam kalimat ini, karena subjeknya itu ini ya, manusia dan melakukan perbuatan, maka ketika kalian menghadirkan predikatnya berupa kata kerja seperti ini, maka perlu adanya objek, mendapatkan penghargaan. Jadi Megawati yang menjadi presiden wanita pertama di Indonesia ini adalah subjek, dan mendapatkan penghargaan ini adalah predikat dan objek. Nah, kemudian ada versi kedua yang bisa kalian gunakan. Yang versi kedua ini caranya mudah sekali. Kalian tinggal menghilangkan kata yang, sehingga ketika kata yang ini hilang, kalimat itu sudah otomatis tepat dan unsur-unsurnya sudah langsung kelihatan. Seperti dalam kalimat kedua ini ya, Megawati menjadi presiden wanita pertama di Indonesia. Kalian lihat di sini langsung kelihatan ya unsur-unsurnya ya. Megawati ini adalah subjek, menjadi itu predikat, presiden wanita pertama, ini pelengkap, dan di Indonesia itu keterangan tempat. Jadi ini ya, cara untuk mengoreksi kalimat yang kurang tepat, terutama untuk unsur-unsur gramatikal kalimatnya, yaitu unsur S, P, O, K, pelengkap. Nah, sekarang kita ke soal yang sudah Anda kerjakan. Di sini ada 5 soal. Dari 5 soal ini, saya akan mengecek ya satu persatu kira-kira kalian itu benar berapa, salah berapa. Baik, ada 5 buah soal, di mana soal yang saya sajikan ini terdiri dari beberapa jenis kalimat ya. Ada kalimat majemuk juga dalam teks ini, kemudian ada kalimat apa ini kalau kalian lihat ini. Ini terdiri dari kalimat majemuk seperti nomor 5. Kemudian kalimat kompleks ya, dia diawali dengan apa namanya, ada anak kalimat dan induk kalimat tadi kalau dalam kalimat majemuk, ada kalimat tunggal juga, kemudian ada kalimat ruwet di sini. Kenapa saya bilang ruwet? Ya karena kalimat ini sebenarnya kalian tuh paham gitu kan maksudnya, tapi cara menuangkan gagasan kalimat itu ke dalam bentuk kalimat yang baik itu masih kurang tepat. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari nomor satu dulu. Setiap orang mengharapkan akan sejahtera hidup di dunia dan di akhirat. Ini jelas banget ya, salahnya itu pertama pada kata apa? Akan, tidak perlu gitu kan. Jadi kalaupun kamu mengharapkannya sekarang atau nanti atau kapanpun itu tidak perlu kata akan. Jadi biasanya kita bisa langsung menggunakan untuk seperti ini. Baik ya, untuk nomor satu, setiap orang mengharapkan hidup sejahtera di dunia dan di akhirat. Nah, ini versi koreksi dari soal nomor satu tadi yang kurang tepat ya. Jadi, silakan kalau kalian merasa ini benar, seperti ini persis, maka bisa dianggap benar ya poinnya ya.
Baik, nomor satu, setiap orang mengharapkan hidup sejahtera di dunia dan di akhirat. Bandingkan dengan soal di nomor satu yang ini tadi ya. Oke, silakan Anda bandingkan. Setiap orang mengharapkan mengharapkan akan sejahtera hidup di dunia dan di akhirat. Nah, pada versi kalimat yang salah ini seperti yang tampil di ini ya, di layar Anda. Nah, silakan kalian perhatikan saja. Bentuk yang salah dari soal nomor satu ini, pertama pada kata apa tadi? Pada kata akan, kemudian pada pengulangan ini ya, apa namanya, mohon maaf, sejahtera hidup. Nah, itu terbalik ya teman-teman posisinya. Jadi penggunaan sejahtera hidup itu kurang tepat karena apa? Karena kita dalam bahasa Indonesia itu menggunakan pola DM, diterangkan menerangkan. Kalau sejahtera hidup ini terinterferensi atau terpengaruh dari bahasa Inggris, yaitu kata sifat di depan kata benda. Sedangkan kita menggunakan kata benda harusnya di depan kata sifat. Hidup sejahtera ya, bukan sejahtera hidup. Baik, jadi nomor satu ini kalian bisa mengoreksi. Bentuk yang benarnya adalah seperti yang sudah tampil di layar kalian ya. Setiap orang mengharapkan hidup sejahtera di dunia dan di akhirat. Di sini fungsinya itu langsung terlihat bahwa setiap orang ini menjadi subjek, mengharapkan itu predikat, hidup sejahtera itu objek, di dunia dan di akhirat ini keterangan tempat. Nah, kalian mungkin masih bingung ya untuk perbedaan pelengkap dan objek, maaf, ya pelengkap dan objek. Kira-kira nih hidup sejahtera ini benar nggak sih sebagai objek? Ataukah hidup sejahtera itu sebagai pelengkap? Nah, masih ingat nggak cara mengetes kalimat itu diikuti predikat atau maaf, diikuti pelengkap atau objek, caranya masih ingat? Benar sekali ya, diubah menjadi kalimat pasif. Jadi kalian pasifkan, hidup sejahtera diharapkan setiap orang di dunia dan di akhirat. Nah, jika kalimatnya seperti itu, dia dari kalimat aktif bisa diubah menjadi kalimat pasif, maka yang di belakang predikat ini adalah objek, bukan pelengkap, begitu ya. Nah, kemudian di sini ada saya contohkan, mungkin kalian biar bisa ingat, apa sih bedanya pelengkap sama objek. Nah, ini kalian ingat-ingat contoh ini aja. Indonesia berdasarkan Pancasila, rapat itu membahas Pancasila. Coba kalian pasifkan sendiri-sendiri ya. Yang bisa dipasifkan kalimat pertama atau kedua. Benar sekali, kalimat kedua, karena di sini bisa kita ubah menjadi Pancasila dibahas, kita tambahkan kata dalam ya. Pancasila dibahas dalam rapat itu. Kemudian kalau yang versi pertama ini kita ubah Pancasila didasarkan Indonesia tidak bisa ya, ini tidak bisa berubah menjadi di dalam kalimat pasif. Oke, itu tadi jawaban untuk nomor satu. Nah, sekarang kita ke nomor 2. Apa tadi soalnya nomor 2 di sini, meskipun ini sudah saya tandai warna merah ya, harusnya kalian tahu kesalahannya apa di sini nomor 2 ini. Baik, di sini meskipun ia berprestasi, nah sebentar ya saya warnai biar tahu bedanya. Baik, jadi kalimat ini tuh salah, terkait apa kesalahannya? Ada yang tahu kesalahannya terkait apa ini? Ini ya, meskipun berprestasi tetapi belum memenuhi syarat ke puncak ini dispasi ya, ke puncak karirnya. Nah, jadi penggunaan kalimat nomor 2 ini sebenarnya dia ini merupakan kalimat ini ya, apa namanya, majemuk. Jadi meskipun berprestasi ini enggak ada kalimat ini salahnya adalah sama-sama tidak punya subjek. Jadi dalam anak kalimat maupun induk kalimat ini tidak jelas siapa sih yang berprestasi itu, nggak ada penjelasannya kan. Siapa sih yang belum mencapai ke apa syarat ke puncak karir seperti itu belum ada keterangannya. Sehingga di sini kita bisa mengoreksi dulu menjadi meskipun ia berprestasi, koma, ia belum memenuhi syarat ke puncak karirnya. Ini mudah sekali loh, kalian hanya menambahkan kata iya. Nah, untuk analisisnya di sini kalian bisa lihat bahwa kita menambahkan ini, apa namanya, kata iya, lalu di sini kita bisa menganalisis ya.
Meskipun ia berprestasi, ini disebut sebagai klausa bawahan atau anak kalimat. Nah, klausa kalau kalian ketemu dengan soal-soal seperti ini, ada klausa bawahan, kemudian ada klausa atasan atau anak kalimat dan induk kalimat, maka kalian sedang berhadapan dengan kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk itu adalah kalimat yang terdiri dari minimal itu ada 2S dan 2P, kemudian dia itu punya 3 hubungan ya. Yang pertama setara, kedua bertingkat, ketiga itu campuran. Kalau campuran itu gabungan antara setara dan bertingkat. Nah, hubungannya apa sih di sini? Kalau kalimat majemuk setara, dia tidak memiliki ini ya, eee, hubungan atas bawah. Maksudnya hubungan atas bawah itu mereka sama-sama bisa berdiri sendiri. Berbeda dengan kalimat majemuk bertingkat, kalau dalam kalimat majemuk bertingkat, mereka memiliki ini, perbedaan posisi. Apa sih maksudnya perbedaan posisi itu? Gini aja mudahnya, kalimat klausa bawahan atau anak kalimat itu, dia tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat tanpa kehadiran induk kalimat. Dan induk kalimat ini bisa berdiri sendiri tanpa kehadiran anak kalimat. Cara bedakannya gimana? Silakan kalian baca seperti ini. Meskipun ia berprestasi titik. Kalimat itu sudah selesai atau belum? Belum kan? Kalian pasti muncul pertanyaan. Iya, meskipun ia berprestasi terus terus kenapa gitu kan? Pasti masih muncul pertanyaan. Itulah yang disebut sebagai kalimat yang belum tuntas karena kalimat itu terdiri dari anak kalimat saja. Nah, bagaimana jika sebuah kalimat hanya terdiri dari induk kalimat saja? Perhatikan. Ia belum memenuhi syarat ke puncak karirnya. Titik. Apakah kalimat ini memunculkan pertanyaan di benak kalian? Tidak kan? Karena sudah terpenuhi semua. Di situ kan ia sebagai subjek belum memenuhi ini predikat, syarat ini adalah objek. Bisa kalian tambahkan ke puncak karirnya ini kalian berikan sebagai ini ya, apa namanya, keterangan juga nggak apa-apa. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat klausa bawahan atau anak kalimat, dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa kehadiran klausa atasan atau induk kalimat. Dan mereka berdua ini ada tingkatan kan, yang satunya emaknya, yang satunya anaknya gitu kan. Sehingga di sini disebut sebagai kalimat majemuk bertingkat. Karena yang klausa utama itu adalah yang induk kalimat, kemudian klausa bawahan ini anak kalimat. Jadi mereka itu yang satu membutuhkan satunya, yang satunya nggak butuh. Kayak misal sekarang itu apa ya, aku suka kamu tapi kamu nggak suka aku. Seperti itu contohnya. Oke, kita lanjutkan ke ini, nomor 3. Nah, nomor 3 dalam negosiasi itu tidak memenangkan pihaknya. Coba kalian lihat kalimat ini, dalam negosiasi itu tidak memenangkan pihaknya. Menurut kalian, kalimat ini benar atau salah? Ya pasti salah sih yang saya tampilkan ya, kan contohnya salah semua ya. Nah, sekarang kalau kalian sudah tahu itu salah, coba kalian perhatikan, di mana sih kesalahannya? Oke, semuanya pasti melihat pada kata memenangkan. Kenapa alasannya ini disebut sebagai, kalimat yang tidak tepat? Pasti kalian semua jawabnya ini ya, karena nggak enak Bu untuk dibaca. Wah itu benar sekali ya, jangan jangan malu ya menjawab seperti itu, karena dalam dunia perbahasa Indonesiaan, kita sering sekali ketemu dengan hal seperti itu, yang kayaknya itu, ngarang aja gitu ya kalau pakai perasaan jawabnya ya, ternyata malah mungkin itu petunjuk ya, petunjuk untuk benar. Tapi masalahnya ketika kalian ngerjakan soal bahasa Indonesia, itu beda loh dengan ketika ngerjakan latihannya. Ketika ngerjakan latihannya itu feeling kalian itu biasanya kuat sekali ya, lebih sering benar. Tapi ketika berhadapan dengan ujiannya, Masya Allah banyak sekali yang mengalami kesalahan dan menurut saya itu perasaan kalian banyak berdusta ya ketika ujian ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi dalam kalimat ini, dalam negosiasi itu tidak memenangkan pihaknya. Ini jelas sekali tidak tepat, karena apa? Memenangkan pihaknya, memenangkan itu bukan oleh orang ya, tapi memenangkan apa? Memenangkan perlombaan itu. Nah, itu baru tepat. Sehingga dalam kalimat ini kita bisa mengubah menjadi 2 bentuk. Yang pertama, kita pertahankan kata dalam, sehingga kita munculkan tanda koma, dan kita ubah predikatnya seperti ini. Dalam negosiasi itu tidak dimenangkan pihaknya. Kalau seperti ini, kalian bisa, melihat bahwa kalimat ini sudah tepat belum? Kalau bingung cara bacanya, diubah seperti kalimat pada umumnya, SPK ya. Kalau ini kan KPS, kalian bingung ya, coba kalian ubah menjadi SPK. Pihaknya tidak dimenangkan dalam negosiasi itu. Nah, kalau seperti itu, maka kalimat ini menjadi seperti apa?
pihaknya tidak dimenangkan dalam negosiasi itu. Baik, kalau seperti ini maka kalian sudah tahu bahwa dengan mengubah menjadi di, maka sekarang kita sudah tahu, apa namanya, bahwa di sini merupakan predikat, kemudian ini harus muncul tanda koma ya setelah negosiasi itu, karena dia akan menjadi keterangan. Kalimat nomor 2, negosiasi itu tidak dimenangkan pihaknya. Nah, untuk koreksi nomor 2 ini kalian tinggal menghilangkan kata dalam. Kemudian kalian mengubah ini, imbuhan "me" menjadi "di". Kan ini sama aja kalau kita balik, pihaknya tidak dimenangkan dalam negosiasi itu. Tapi kalau seperti ini, dia akan menjadi kalimat apa ini, pasif ya, sama aja sih pasif tapi dia, beda secara fungsi. Pihaknya tidak dimenangkan dalam negosiasi itu. Oke, sekarang negosiasi itu tidak memenangkan pihaknya. Oke, tidak ya. Nah, sekarang kita ke soal nomor 4. Dalam soal nomor 4, di sini kalian lihat soalnya dulu ya. Nomor 4, dari perkembangan usahanya menunjukkan kemajuan pesat. Nah, ini masih ingat nggak tadi yang saya jelaskan bahwa kalimat itu kalau diawali oleh konjungsi, kata depan, kata hubung, dan sejenisnya itu ya, kan harus cari komanya ada di mana. Karena koma itu merupakan penanda bahwa dia itu akan berubah fungsi menjadi keterangan seperti ini ya. Nah, tapi dalam kalimat nomor 4 ini, dia menggunakan kata dari di awal, apa namanya, di awal teks. Nah, dia itu menggunakan kata dari, tapi dia tidak ada koma sama sekali di dalam teks tersebut. Nah, kira-kira kalau seperti itu, apakah ini sudah tepat? Menurut kalian kalau seperti soal teksnya ini tuh, dalam teks soal ini, ada subjek predikatnya nggak kira-kira kalimat ini nomor 4? Tidak ada ya, kalimat ini tidak punya subjek predikat. Karena apa? Karena mulai dari kata dari sampai pesat, dan ini tidak ada koma, dia akan menjadi keterangan. Jadi mulai dari sampai pusat semuanya akan menjadi keterangan. Dia tidak punya subjek dan predikat. Kalimat ini salah. Sehingga kita bisa mengubah menjadi seperti ini. Perkembangan usahanya menunjukkan kemajuan pesat. Nah, jika kalian mengubah seperti ini kan mudah sekali ya. Kalian tinggal menghilangkan kata dari. Selesai, kalimat kalian sudah terbentuk dengan sempurna. Kalau seperti ini bisa muncul kata perkembangan usahanya ini, dia akan menjadi subjek, menunjukkan ini predikat, kemajuan pesat ini objek. Kalau masih bingung objek atau pelengkap, tolong dipasifkan. Kemajuan pesat ditunjukkan oleh perkembangan usahanya. Nah, ketika kita mempasifkan kalimat itu kadang kita memunculkan kata oleh, kadang kita memunculkan kata dalam ya, bergantung konteks kalimatnya seperti apa. Itu kan seperti kata bantu gitu ya. Oke, yang terakhir, nomor 5. Nah, nomor 5 di sini ada tertinggi di kelompok A dan terendah di kelompok B. Kalian penasaran nggak sih? Apanya gitu loh? Apaan coba yang tertinggi di kelompok A dan terendah di kelompok B itu? Pasti memunculkan banyak pertanyaan. Nah, kalau kalian ketemu dengan soal seperti ini, ya udah kalian cari dulu. Kalau kalian muncul pertanyaan apanya yang tinggi dan rendah itu, berarti kalian otaknya sedang berpikir, yaitu kalian memikirkan jawaban atas pertanyaan apa sih yang tertinggi di kelompok A dan terendah di kelompok B? Nah, berarti di sini coba saya ubah menjadi kata nilai atau skor. Nah, jadi misalnya di sini nilai tertinggi berada di kelompok A dan nilai terendah berada di kelompok B. Ini namanya kalimat majemuk setara karena nggak punya anak kalimat, induk kalimat, dua-duanya ini bisa berdiri sendiri. Kalau maksudnya dua-duanya bisa berdiri sendiri tuh kayak gimana sih? Seperti ini ya. Nilai tertinggi berada di kelompok A. Misal kalimat ini kita akhiri sampai sini, boleh nggak? Boleh aja, nggak masalah kan. Karena ketika berakhir di sini, kalimat ini sudah punya makna yang utuh. Sama seperti ini, yang nilai terendah berada di kelompok B. Ketika kita akhiri di kelompok B, maka kalimat itu sudah punya makna yang utuh. Jadi tidak perlu diberi penjelasan oleh kalimat sebelumnya maupun kalimat sesudahnya. Nah, itu kalimat majemuk setara. Kemudian di sini dijelaskan tentang ini ya, penggunaan konjungsi. Kalau kalimat majemuk setara itu konjungsinya hanya ada 3, yaitu dan, atau, tetapi. Kalau kalimat majemuk bertingkat itu banyak sekali, dan kalimat majemuk campuran itu gabungan antara kalimat majemuk setara dan bertingkat. Jadi nanti kalian akan ketemu untuk konjungsi dan, misalnya seperti ini ya.
eee, nilai tertinggi berada di kelompok A dan nilai terendah berada di kelompok B ketika nilai median berada di kelompok C. Jadi nilai rata-rata ada di kelompok C, seperti itu. Jadi nanti muncul konjungsi dan, muncul konjungsi ketika, maksudnya konjungsi penanda hubungan setara dan bertingkat itu dalam satu kalimat yang sama, itu disebut sebagai kalimat majemuk campuran. Oke, dari penjelasan ini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang bingung? Silakan kalian tulis jawabannya di kolom komentar ya, atau mungkin ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Nanti kita bahas saat pertemuan tatap muka melalui Zoom atau melalui Google Meet ya. Baik, saya yakin juga kalian masih banyak yang sangat-sangat bingung, maka dari itu nanti saya berikan soal latihan ya, mungkin agak banyak sih dan agak ngeselin, supaya kalian juga mau belajar dan tahu gitu loh cara menganalisis kalimat seperti apa, jadi kalian tahu kesalahan kalian di mana, dan kalian bisa belajar dari kesalahan itu ketika ketemu lagi dengan kalimat yang kayak gini ya, yang aneh-aneh seperti ini tuh kalian sudah punya dasar keilmuan atau mungkin kalian sudah punya landasan berpikir untuk menganalisisnya. Atau lebih bagusnya lagi, ketika kalian nanti berhadapan dengan dunia tulis-menulis, ketika kalian di semester akhir, ingat ya, maka kalian sangat butuh sekali tentang materi kalimat ini supaya kalian bisa menulis laporan skripsi, laporan KKP, atau mungkin karya ilmiah yang sesuai dengan standar PUEBI ya. PUEBI itu adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dan kemarin sudah kalian kerjakan ya satu buku, itu luar biasa, sudah saya cek semua untuk pekerjaan kalian. Baik, kalau begitu semoga tidak ada pertanyaan ya, dan semoga benar semua. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.